Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Farel Hairani, Efri Yusantama Siburian, Hadijah Rosa Fikaria, dan saya sendiri Muhammad Zaki Tifada akan mempresentasikan penggunaan radiofarmaka untuk mendeteksi kebocoran cairan cerebrospinal. Pertama, kita harus tahu apa itu cairan cerebrospinal. Secara singkatnya adalah cairan cerebrospinal ini cairan bening yang mengalir di dalam otak serta tulang sumsum dan tulang belakang dan yang berfungsi untuk melindungi otak dari cedera, yang memberikan dukungan struktural dan membantu dalam sirkulasi nutrisi serta pembuangan. Di sini, cairan cerebrospinal ini terbentuk sebagai ultrat plasma. LCS hadir di dua kompartemen intrakranial dan spinal. Terus-menerus diekspresikan oleh plexus koroid pada tingkat yang konstan di dalam ventrikel otak dan mengalir di ruang subarachnoid otak dan sumsum tulang belakang melalui jalur LCS. Selanjutnya ada penatalaksanaan kebocoran CSS atau kebocoran cairan cerebrospinal bervariasi sesuai dengan penyebab dan lokasi kebocoran. Berdasarkan manifestasi klinis, kebocoran CSS sering dibedakan menjadi rinor dan otor. Sehingga dalam pembicaraan selanjutnya akan dibedakan berdasarkan klasifikasi ini. Selanjutnya kepada Rosa. Baik, izin menjelaskan. Pemeriksaan ini menggunakan teknik kedokteran nuklir yang menggabungkan penyuntikan radiofarmaka dengan pencitraan yang dilakukan secara serial dengan menggunakan kamera gamma. Kamera gamma yang digunakan adalah kamera gamma single photon emission computed tomography atau SPECT. Pencitraan secara fusi atau hibrid adalah menghubungkan kamera gamma dengan komponen radiologi, yaitu dengan computed tomografi atau CT untuk koreksi lokasi, yang dapat meningkatkan sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan. Next. Baik, dosis radiofarmaka bagi orang dewasa sendiri adalah 185 sampai 370 mbq atau 5 sampai 10 mCi untuk TC99M DTPA, sedangkan untuk IN 11 DTPA sebesar 18,5 sampai 37 mbq dalam kurung 0,5 sampai 1 mCi. Dosis yang digunakan dalam kasus ini adalah 10 mCi pada penyuntikan intrarektal. Kadang diberikan 2-3 mili cairan 10% dextrose untuk memudahkan penyuntikan dan membuat larutan menjadi hiperbarik. Pada pasien ini diberikan larutan 2 mili cairan 10% dextrose. Izin menambahkan, untuk diagnosisnya sendiri adalah gambaran klinis, ada nasoendoskopi dan otoskopi, halosin dan double ringsin, tes glukosa, penggunaan fluoresen, dan pemeriksaan radiologi. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ini merupakan gambar struktur dari indium 111 pentetat. Ini terdiri dari asam pentetik dan indium 11 sendiri. Dan untuk nama kimianya itu C14H20 in N3O10. Selanjutnya, mungkin bisa di next. Indium 111 pentetat adalah larutan isotonik steril non-pirogenik dari indium 111 dietilenetriamin pentasetat atau DTPA radioaktif. Untuk penyimpanan sendiri dapat disimpan pada vial dalam pelindung timahnya pada suhu 5 derajat sampai 30 derajat Celcius atau 41 derajat sampai 86 derajat Fahrenheit, dan jangan dibukukan. Yang kedua, waktu paruhnya yaitu 67,9 jam. Dan yang ketiga, mekanismenya, di mana indium 111 pentetat itu meresap ke kanal tulang belakang bersama dengan cairan cerebrospinal
ke sisterna basal fossa kranial posterior dan tengah. Next. Di sini ada dosis dari indium 11 pentetat sendiri atau DTPA, di mana untuk dosis efektifnya untuk satuan rem per MCI itu 0,078, sedangkan untuk satuan MSV per MBQ itu 0,021. Next. Adapun efek samping dari indium 111 DTPA ini sendiri itu ada mual muntah, eritema, pruritus, cardiac arrest, sakit kepala, meningitis, dan reaksi pirogenik. Next. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada langkah terapi dari injeksi 11 in pentetat. Yang pertama itu ada persiapan pasien, tampon nasal dipasang dan diberi label sesuai lokasi. Kemudian timbang tampon tersebut sebelum dipasangkan. Yang ketiga, setelah penyuntikan radiofarmaka intrarektal, posisikan pasien pada posisi Trendelenburg agar radiofarmaka mencapai regio cisterna basalis hingga pencitraan dimulai. Kemudian, saat radiofarmaka mencapai cisterna basalis, posisikan pasien pada posisi yang meningkatkan kebocoran KCN. Boleh di next. Yaitu prosedur pencitraan. Yang pertama itu adalah setup, yang kedua itu OLN 11D TPA 500 CI dalam 5 ml dextrose 10% disuntikkan intratekal, kemudian pencitraan dilakukan saat aktivitas radiofarmaka mencapai cisterna basalis, yaitu sekitar 1-4 jam. Kemudian ada QVC, lalu pencitraan dilakukan 5 menit per frame selama 1 jam sesuai lokasi dugaan kebocoran. Dilakukan citra anterior, lateral kiri, lateral kanan, dan posterior. Kemudian pencitraan 50 case setiap 10 menit selama 1 jam dengan posisi standar. Tampon dilepaskan dan ditempatkan pada tabung terpisah sampel darah pasien diambil 5 ml. Kemudian hitung tampon kos dan 0,5 ml plasma darah pasien. Pencitraan dapat diulang pada 6 dan 24 jam. Dan terakhir, hitung rasio aktivitas tampon plasma tampon kos atau kapasitas tampon dibagi dengan serum kos per 0,5 ml. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh di Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.